Serius, sudah di setting mic dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sampai halaman berapa? 6. Wa anhu ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amal ibni adam yudha'afu al-hasanatu 'asyru amsalihha ila 700 dhi'afin. Qala Allahu 'azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anhu lan saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Nabi kullu amal ibni Adam ing dawuh kullu amal ibni Adam utawi saben-saben amale anak Adam amale anak Adam iku yudha'afu itu dilipat gandakan, ditikelakan kalau bahasa Jawa. Iku yudha'afu ditikelakan atau dilipat gandakan. Al hasanatu utawi siji kebagusan iku 'asyru amsalihha dadi 10 pira-pira kebaikan. Dadi 10 pira-pira misalnya hasanah atau satu kebaikan jadi 10 kebaikan. Dilipat gandakan sampai berapa? Ila 700 dhi'afin. Tumeka maring 700 tikelan. Jadi satu kebaikan bisa dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700. Qala Allahu azza wa jalla qala dawu sapa Allah illa sauma angin puasa kecuali puasa. Fa innahu mangkasuhune puasa atau fa innahu mangkasuhune saum iku li kadua ingsun wa ana lan utawi kita iku ajuzi bakal bales sapa ingsun bihi kelawan saum. Yada'u nolak atau nyegah ta'amahu ing panganane man atau ibni Adam wa syahwatahu lan syahwate ibni Adam min ajli krana arahe ingsun
Ini sama ya penjelasannya dengan kemarin. Semua amal anak Adam itu dilipat gandakan. Misal satu kebaikan itu dapat 10 kebaikan. Jadi misalkan satu kebaikan dapat pahala 10, itu bisa dilipat gandakan sampai 700. Kata Allah, kecuali puasa, karena puasa itu milikku dan saya sendiri yang akan memberikan pahalanya. Mereka anak Adam itu mencegah atau menolak untuk makan dan mencegah atau menahan syahwat karena Allah. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati setuhuna iku tetep ing dalam suarga, baban iku ana lawang. Inna fil jannati suhuna ing dalam suarga, baban iku ana lawang. Di dalam surga itu ada pintu. Yuqalu dan ucapaken lahu maring bab apa ar-rayyanu rayyan. Jadi di surga ada pintu namanya Rayyan. Dulu ada wakil ketua umum FK3 namanya Rayyan. Angkatannya siapa ya? Angkatan 2016. Belum ada ya kali. Ia dahulu bakal melebuh minhu saking Rayyan. Sapa sing bakal mlebu sapa asaimuna pira-pira wong kang pada puasa yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Nanti orang-orang yang puasa itu akan masuk surga lewat pintu Rayyan. La yadkhulu ora bakal mlebu ma'ahum sertane saimun sapa ahadu ghairihim salah suwijine liyane saim. Orang yang enggak puasa berarti enggak bakal masuk lewat pintu Rayyan. Yuqalu dan ucapakan aina iku endi asaimuna utai pira-pira wong kang puasa. Mana orang-orang yang puasa? Jawab fayadkhuluna pada mlebu manjing sapa saim minhu saking Rayyan. Mana orang-orang yang puasa? Masuk lewat pintu Rayyan. Fa idza dakhala mangko ing dalem nalikane mlebu sapa akhiruhum wong kang liyane saim ughliqa mongko den tutup pintu Rayyannya ditutup. Falam yadkhul mongko ora bisa mlebu sapa akhiruhum minhu saking Rayyan. Ulang. Falam yadkhul mongko ora bisa mlebu minhu saking Rayyan sapa ahadun wong suwiji maula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati setuhune ing dalam suarga baban iku ana lawang. Yuqalu dan ucapakan lahu maring bab apa ar-rayyanu Rayyan. Ulang masa muter lagi. Ulang. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat. Ada satu riwayat. Inna fil jannati sunaiku ing dalam surga. Baban iku ana lawang. Yud'a dan undang. Apa ar-rayyanu? Nama pintunya Rayyan. Yud'a dan undang bihi kelawan Rayyan sapa asaimuna pira-pira wong kang puasa. Faman mangko te sapane wong iku kana ana sapa man iku minas saimina saking pira-pira wong kang puasa dakhalahu mangko mlebu sapa saim ing Rayyan. Wa man lan utai sapane wong iku dakhala mlebu sapa man hu ing Rayyan lam yadma mangko ora. Saya lupa artinya ini. Bentar. Yadma'u.
Lam yazma mongko orang ngerasa haus atau dahaga sopoman abadan ing dalam selawase. Jadi pintu Rayyan itu salah satu khusus untuk orang-orang yang puasa. Orang yang puasa masuk ke situ. Setelah masuk dia akan abadi, tidak merasakan dahaga, haus. Nggak ada tuh namanya dehidrasi itu. Pokariswet tuh nggak dibutuhkan di situ. Nggak tahu pokariswet ada nggak di situ. Karena di surga kan arak itu kan statusnya halal. Wa qala alaihi salam, wa qala landahu sapa kanjeng Nabi alaihi salam. Atau misalkan di artinya seperti ini, wa qala landahu sapa Nabi alaihi ku tetep kadue kanjeng Nabi assalamu utawi keselamatan. Inna shaima suhune wong kang puasa iku tusolli salat sapa shaim. Alaihi iku tetep ing atase shaim al malaikatu utawi pira-pira malaikat idza ukila ing dalem nalikane akala yukil idza ukila ing dalem nalikane den pangan aindahu ing dalam sandinge shaim hatta yafra'u sehingga hatta yafrughu sehingga beres sapa shaim. Jadi para malaikat itu selalu mengiringi orang-orang yang puasa terus mengerjakan sholat sampai dia itu beres puasanya. Jadi kalian ya puasa terus sholat, oh itu di sisi kalian ada malaikat. Bilang aja, malaikat minta BMW. Tak jamin gak bakal dikasih. Terus ini lanjutan dari fawaidus saum, faedah puasa. Yang pertama kan mengangkat derajat. Ya lanjutan yang tadi. Jadi nanti derajatnya orang puasa itu dapat derajat dia bakal masuk surga. Masuk surga lewat pintu namanya pintu Rayyan. Itu diantara yang dimaksud derajat. Terus amma taftihu abwabil jannati, anapun kebukane pira-pira lawange surga. Jadi bagi kalian yang puasa itu surga itu terbuka lebar untuk kalian. Jadi kalau udah dibuka ya silakan puasa biar bisa masuk. Kalau nggak puasa ya berarti nggak bisa masuk. Ditutup lagi nanti. Expire. Terbukanya pintu-pintu surga fa ibaratun mongko utawi ibarate iku antak siri taati saking akehe ngelakoni ketaatan. Terbukanya pintu surga itu ibarat dari banyaknya kita melakukan ketaatan. Semakin banyak taat kepada Allah semakin mudah masuk surga. Al-mujibati kang wajib li fathi abwabil janani maring kebukane pira-pira lawange surga. Nah ini logis. Semakin orang taat, takwa, patuh, tunduk, sujud, pasrah kepada Allah, ya potensinya Allah juga bakal meridhoi. Kalau Allah ridho, kamu minta apapun dikasih. Asal yang nggak aneh-aneh. Wa taghliqu abwabin nari lan kekuncinya piro-piro lawang neraka. Pintu neraka ditutup rapat-rapat sampai nggak ada celah sedikit pun. Ibaratun iku ibarat an qillatil ma'asi saking kidike piro-piro maksiat. Itu ibarat dari sedikitnya maksiat al-mujibati kang wajib liighlaqi abwabin nirani maring kekuncine pira-pira lawange neraka. Tanda neraka terkunci itu sedikitnya maksiat yang kita lakukan.
Di sini orang di teksnya killah. Killah itu kan artinya sedikit. Jadi semakin sedikit maksiat yang kita lakukan itu berpotensi pintu neraka itu tertutup. Nggak usah nyoba, lakuin aja. Masa harus meninggal dulu. Wa tasfidus syayatini, wa tasfidus syayatini, lan apa tasfid? Lan dirantene piro-piro setan. Setan dirantai atau dibelenggu. Dan para setan dibelenggu. Ibaratun iku ibarat anil qita'i waswasatihim, saking pegote waswase syayatin, anis shaimina, saking pira-pira wong kang puasa. Setan dirantai. Kenapa dirantai? Karena orang yang puasa itu sedikit sekali punya sifat was. Malah di teksnya itu pakai redaksi inqata'a, terputus. Jadi nggak ada sama sekali sifat was, keraguan. Makanya ini misal bedanya puasa dengan sholat gimana? Cek. Bedanya puasa dengan sholat secara fikih. Cek. Bedanya puasa, bedanya hal yang membatalkan puasa dengan membatalkan sholat apa misal? Misal maghrib berapa menit lagi? 1 jam katakanlah. Saya niat, saya 10 menit lagi bakal makan es buah, bakal makan ayam geprek. Itu secara otomatis membatalkan nggak? Membatalkan nggak? Ayo, versi puasa. Enggak, beda dengan sholat. Jadi bedanya dengan sholat. Misal saya lagi sholat, rakaat pertama misal, terus di depan kamu ada HP. Kamu tahu ibu kamu bakal nelpon. Kamu lagi sholat, terus kamu bilang di dalam hati, nanti kalau ibu saya sholat, sholatnya saya batalkan. Seketika langsung batal. Tanpa ibu kamu nelpon pun bakal batal. Itu bedanya membatalkan sholat dengan membatalkan puasa. Karena puasa itu beda ya. Setan gak bisa menggoda, karena emang dia bakal menahan. Tapi kenapa masih banyak yang maksiat? Ya mungkin setannya udah menyatu. Jadi gak ada tempat. Atau setannya udah punya tempat di dalam diri manusia. Orang setannya banyak, ini ya setan. Apalagi jabatan ya setan, baju kalian yang kalian banggakan itu setan. Ini nih, otak kalian ya isinya setan semua. Hati kalian isinya banyak setannya. Iya kan? Iyalah, emang nggak nyadar, emang susah hal-hal kayak gitu. Ya itu. Jadi pintu surga dibuka itu sebagai ibarat dari banyaknya ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Ditutupnya pintu neraka itu ibarat dari sedikitnya maksiat. Terus setan dirantai itu ibarat dari tidak adanya keraguan. Oh ya, belum selesai. Li'annahum qarana satuhune shaib iku la yatma'una ora padamangan sapa shaib fi ijabati ing dalem kewajibane shaib ilal ma'asi maring nglakoni pira-pira maksiat. Jelas orang puasa nggak punya rasa was-was karena mereka nahan makan,
Karena statusnya kalau dia makan, statusnya dapat status hukum haram. Haram berarti dosa. Wa qaluhu lan dawe Allah azza wa jalla. Kullu amal ibni Adam utawi saben-saben amale anak Adam lahu iku kaduwe anak Adam ila siyama angin puasa. Sama kayak tadi ya. Fa innahu makasune saum siam iku li kadua ingsun wa ana lan utawi kita iku ajuzi bakal balas sapa ingsun wa ana lan hale utawi kita iku ajuzi bakal balas sapa ingsun bihi kelawan siam. Adafahu nyandaraken Adofahu nyandarakan sapa Allah hu ing siam ilaihi maring ibni Adam idhofata tasyrifin ing menyandarkan kemuliaan ing nyandarakan kemuliaan li annahu karana satuhune idhofata tasyrif li annahu karana satuhune idhofata tasyrif iku la yadkhuluhu ora ulang li annahu karana satuhune ibnu Adam iku la yadkhuluhu ora bakal mlebu sapa ibnu Adam iku la yadkhuluhu ora bakal mlebu ing ibnu Adam apa riyaun riya apa riyaun riya li khafaihi benar li khafaihi benar saya lupa maknanya. Li khafaihi karena sembunyi atau samar. Li khafaihi karena samare riya. Wali annal ju'alan setuhune kempong atau bahasa Indonesianya lapar. Wal atasyalan ngelak, bahasa Jawanya ngelak, bahasa Indonesianya haus. Iku la yutaqarrabu ora bakal marki bihima kelawan al-ju' wal atasya ila ahadin maring wong suwiji mim mulukil ardi saking bihima maring bihima bihima cek loh. Bihima maring ulang la yutaqarrabu ora bakal marak bihima kelawan lapar dan haus atau al-ju' wal atasya tadi ila hadin maring wong suwiji mim mulukil ardi saking piro-piro penguasa bumi. Wala taqarrubu lan orang ngeparak ilal asnami maring piro-piro apa asnam? Hewan.
Ulama salah. Asnam itu berhala. Cek. Asnam itu berhala ya. Piro-piro berhala, bukan hewan. Cek. Wa qauluhu lan dawe Allah wa ana ajzibi. Nih. Jadi apa sih? Cek. Jadi ketika Allah menyandarkan puasa sebagai kepemilikannya, itu sebagai sandaran kemuliaan. Ulang. Ketika Allah menyandarkan puasa bahwa puasa itu milik Allah, itu sebagai sandaran kemuliaan. Kenapa? Karena orang yang puasa itu nggak bakal punya status sifat ria. Karena orang yang puasa itu nggak bakal punya status sifat ria. Bayangin, ini puasa. Kamu mau pamer apa? Misal kamu pamer makanan enak, percuma, dia nggak bakal makan. Oh. Amit ya. Apa itu? Gimana ini makanya? Saya lupa. Ininya di kiri, di kebaikan. Ini ta? Bukan. Oh iya. Matur nuwun nggih. Pun ya ini. Niki, cek. Karena orang yang puasa itu nggak bakal punya status pengen ria. Kamu puasa, teman kamu puasa, kamu punya miksu, kamu nggak bakal nyombongin diri, ngepamerin makanan kamu, karena status dia itu puasa. Yang disandarkan itu standar kemuliaan. Jadi ini alasannya tadi tuh. Kenapa nggak ada sifat pamer? Ya tadi, wali annal ju'a wal atasya la yutaqarrabu bihima ila hadin min mulukil ard wala taqarrubu ilal asnam. Karena sifat lapar dan haus itu tidak akan mendekati seseorang yang dia itu sedang berpuasa. Jadi nggak bakal ada status pamer, ria. Wa qauluhu wa ana ajzibi. Wa ana lan utawi kita iku ajzi bakal bales sapa kita bihi kelawan siam. Ini kata Allah ya. Wa in kana lan lamun ana. Huwa rupane qauluhu wa ana ajzibi. Apa al-jazi zat kang bales ala jami'i taati ing atase sakabehane pira-pira ketaatan. Ala jami'i taati ing atase sakabehane pira-pira ketaatan. Jadi Allah yang akan membalas semua ketaatan. Ma'nahu, maknanya, apa makna dari Allah sendiri yang akan membalas pahala orang yang puasa? Yaitu maknanya ta'zimu jazaihi, memuliakan balasan kepada orang yang puasa. Bi annahu kelawan satuhune bi annahu kelawan satuhune ta'zimu jazaihi. Bi annahu kelawan satuhune ta'zimu jazaihi iku al mutawalli
iku al mutawalli. Bentar, cek. Iku al mutawalli. Apa artinya al mutawalli? Ntar buka kamus ya. Oh, isda. Itu isda apa isdad? Isda ya. Oh, saya nulisnya isdad, pantas nggak ada. Bentar, cek. Apa ini? Ma'nahu maknanya ta'zimu jazaihi, ngagungaken bales wong kang puasa. Bi annahu kelawan suhune Allah. Ulang. Bi annahu kelawan suhune Allah. Huwa rupane Allah. Iku al mutawalli. Iku al mutawalli. Zat kang ngurus. Zat kang ngurus. Iku al mutawalli zat kang ngurus li isdaihi maring balasane shaim. Jadi kenapa Allah yang ngurusin sendiri pahalanya? Ya karena puasa itu istimewa. Jadi itu sebagai balasan dari semua ketaatan yang dilakukan oleh orang yang puasa. Terus wa qaluhu asyamu junnatun. Asyamu utawi puasa. Asyamu utawi puasa iku junnatun, perisai. Iku junnatun, perisai atau tameng. Ma'nahu maknanya iku asaumu utawi puasa. Iku wiqayatun. Iku wiqayatun. Penjaga. Iku wiqayatun, penjaga. Iku wiqayatun, penjaga. Wiqayatun iku penjaga min adzabillahi, saking adzabi Allah Subhanahu wa taala. Cek. Mati lagi nih. Wih. Cek. Warrafathu fahisha. Siap. As-saumu utai puasa iku wiqayatun, penjaga atau perisai, tameng, min adzabillahi, saking azabi Allah. Warrafathu fahishul kalami wasakhabu al-khisab. Warrafathu lan utawi lafadz rafath iku fahishul kalami. Omongan kang kotor. Iku fahishul kalami, omongan kang kotor. Wasakhabu lan lafadz sakhab iku al-khisamu,
pertengkaran. Wa qauluhu lan dawe Allah. Falyakul mangko becik ngomong sapa sira, inni sunna ingsun iku saimun wong kang puasa. Ma'nahu maknane mau inni saim, anahu ingsun kelakuan iku yudzakiru nutur nafsahu ing awak dheweke saim bisaumi kelawan lagi ngelakoni puasa. Liyak syifa supaya dadi kebuka anil musyabahati saking perkara kang nyerupani hal-hal yang menyerupai wal muqabalati dan lan hal-hal yang nandingi atau hal-hal yang membandingi. Terus wa amma qauluhu lan anapun dawuh la khulufu fami shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil miski. Fa fil kalam mongko iku akeh ing dalem kalam. Hadfun utawi buang, takdiruhu utawi takdire atau kira-kirane kalam mau. Wala sawabu khulufi fami shaimi lan nyekti ganjarane bacine cangkeme wong kang puasa iku atyabu luwih wangi ainallah ing dalam sandinge Allah min rihil miski tinimbang wangi misik. Jadi penjelasannya yang dimaksud dari bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah ketimbang aroma misik. Kenapa dikatakan seperti itu? Itu sebagai sawab. Sawab itu apa? Pahala. Kenapa dianggap pahala? Coba analisis secara fikih coba. Kenapa dianggap pahala? Padahal mulut bisa bersih kan ketika puasa. Syaratnya yaitu siwakan ataupun sikat gigi atau berkumur. Tapi statusnya itu makruh dan bisa menjadi haram ketika emang ketelan. Maka kita menjauhi sifat makruh itu dapat pahala. Karena yang dari makruh bisa berpotensi haram. Jadi kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu sebagai pahala orang puasa. Wa amal farhatani lanana pun utawi bungah loro dua kebahagiaan. Fa ahaduhuma mongko utawi salah swijine farhatani li taufiqihi krana anugerai Allah li ikmali ibadati maring sempurnane ibadah. Orang yang puasa itu bakal punya dua kebahagiaan. Pertama apa? Bahagia ketika berbuka. Yang kedua bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, salah satu dari kedua kebahagiaan tadi yaitu sebagai anugerah karena sempurnanya ibadah orang yang berpuasa. Wal ukhra lan sajene fali jazaillahi idza jazahu. Fali jazaillahi mongko iku balasane Allah idza jazahu ing dalam nalikane bales sapa Allahu ing shaim. Wa qauluhu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang puasa itu menahan makan, menahan syahwat karena Allah. Apa maknanya? Ma'nahu tawi maknane yada'u syahwatahu ila akhirih. Anahu ing sunah kelakuan iku lama athara ing dalam semangsane labet apa ta'ata
Ulang. Lama saro ing dalam semangsane labet jelas sopo abad atau sopo soim atau sopo man ta'ata rabbihi ing taat ing pangerane man ala ta'ati nafsi ing atase taat ing awak dheweke man ma'a quwwati syahwati sertane kuwate syahwat wa ghalabatil hawa lan ngelindie hawa nafsu. Asabahullahu bi antawalla jazaahu bi nafsi. Asabahu. Apa asabahu artinya? Asabahu. Asabahu mongko bakal apa namanya? Asabahu mongko bakal ganjar hu ing saim sapa Allahu Gusti Allah bi antawala kalawan nyentang ngurus sapa Allah jazaahu ing balasane atau jazaahu ing balas ing saim binafsihi kelawan zati Allah. Waman lan utawi sapane wong iku asaro. Waman lan utawi sapane wong iku asaro. Waman utawi sapane wong iku asaro. Asaro itu mendahulukan. Ulang-ulang. Yang tadi di atas ma'anahu annahu lama asaro. Lama asaro tadi artinya ing dalam semangsane mendahulukan atau dingini. Ketika seorang hamba itu mendahulukan taat kepada Allah ketimbang taat kepada dirinya sendiri, maka Allah akan mengurus hamba tadi yang mendahulukan taat kepada Allah. Gampangnya prioritas Allah itu nomor satu. Wa man utai sapane wong iku asaro ndinginaken sapa man Allah ing Gusti Allah asaruhu mongko ndinginaken hu ing man sapa Allahu Gusti Allah. Ini kalau baca kitab itu hati-hati ya. Misal analisis di waman asarallaha asarahu Allahu. Itu kadang yang disebutkan itu maf'ul bih dulu, fa'ilnya belakangan. Ngerti nggak? Kan ada kaidah di dalam Alfiyah ataupun di Imriti juga ada. Tapi di Imriti cuma menyebutkan mendahulukan saja. Normalnya maf'ul bih itu di akhir. Ya enggak? Normalnya fa'il itu di awal. Fa'il fi'il ulang fi'il fa'il maf'ul bih. Tapi kadang maf'ul bih itu didahulukan. Apa tujuannya? Ingat gak? Tujuannya yaitu ta'ziman, yaitu memuliakan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka lan ing Tuhan na'budu nyembah sapa kita wa iyyaka nasta'in. Sama kayak di sini. Waman asarallaha. Asara fi'il. Allaha maf'ul bi. Tapi jawabnya asarahu. Asara fi'il. Hu-nya jadi maf'ul bi. Allahu jadi fa'il. Jadi ini kolaborasi ya antara hubungan hamba dengan Tuhan. Hamba mendahulukan Tuhan, Tuhan akan mendahulukan hamba tersebut.
Pokoknya ngaji lah, analisis terus. Fa innahu maqasune kelakuan iku yang zilu ora wis-wis. Yang zilu itu artinya tidak berhenti-berhenti. Zala kan artinya. Sapa al abdu kaula min nafsi saking awak dheweke abad haitsu anzala ing dalam sekirane ora wis-wis. Sapa abad min nafsi saking awak dheweke abad. Jadi orang yang mendahulukan Allah berarti Allah akan mendahulukan orang tersebut. Simple. Siapa yang bermaksud melakukan maksiat kemudian meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka ya dia dapat pahala. Berarti dia akan mendahulukan Allah. Itu. Satu lagi. Walihadzalan karana iki. Walihadzalan karana iki. Man utawi sapane wong iku hamma. Hamma itu bisa bertujuan. Jadi dia di dalam hatinya punya niat. Pokoknya udah niat lah. Idza hamma man hamma, siapa yang berniat bimaksiatin kelawan ngelakoni maksiat. Siapapun yang ingin melaksanakan maksiat, berarti dia itu udah, kalau ingin kan berarti udah di dalam hati ya. Summa tarakaha nuli ninggal sopo man ha ing maksiat khaufan karana wedi takut minallahi ing Gusti Allah. Siapa yang hendak melaksanakan maksiat kemudian dia itu meninggalkannya, meninggalkan maksiat, nggak jadi karena takut kepada Allah. Fa innallaha mongko sune Gusti Allah iku yaqulu bakal ngucap berfirman sapa Allah lil hafadzati maring malaikat pencatat amal. Hafadzah itu malaikat pencatat amal. Kalian punya nggak? Punya. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada malaikat hafadzah? Allah berfirman, "Uktubuha lahu hasanatan, fa innahu innama taraka syahwatahu min jarroya, ay min ajli." Kata Allah, uktubuha, tulislah wahai malaikat. Itu Indonesianya, Jawanya uktubuha. Uktubu nulisa sira kabeh malaikat ha ing apa? Taroka tadi si orang tersebut meninggalkan kan? Tulislah perbuatan tadi karena takut kepada Allah. Tulislah apa? Hasanatan ing kebagusan. Fainahu maqasuhune. Fainahu maqasatuhune. Man iku innama taroka angin pastine ninggal sapa man syahwatahu ing syahwate man mil jarroya saking arahe ing sun ai min ajli tegese saking arahe ing sun. Jadi kita hendak melaksanakan maksiat. Kalau hendak itu berarti sudah dipikirkan, sudah apa ya, udah terkonsep. Terus nggak jadi. Nah, Allah itu nyuruh malaikat hafadzah, malaikat pencatat amal baik untuk mencatat amal. Alasannya tadi meninggalkan karena takut kepada Allah. Itu. Tanggunglah. Wa amma taksisu dukhulihim lan anapun khususe melebu. Wa amma taksisu dukhulihim lan anapun kekhususane
melebune soim, soimun atau soimin, al jannata ing suarga, ing al jannata ing dalam suarga, bibar royani kelawan lawang suarga namanya royan. Kan orang yang puasa punya kekhususan ini. Kenapa punya kekhususan? Fainahu maqasuhne soim iku muyizu. Fainahu maqasuhne soim iku muyizu, dipilih atau mengistimewakan, diistimewakan. Mayyaza, muyizu, ini di mabni majhul ya. Iku muyizu, diistimewakan atau dipilih. Sapa saim bidzalikal babi kelawan mengkono-mengkono lawang. Lita mayyuzi, lita mayyuzi krono lita mayyuzi ibadatihim kalrono istimewai ibadahe para shaim, karena istimewai ibadahe shaim, wa syarafaha lan mulyane wa syarafiha lan apa mulyane ibadah. Gampangnya gini, jadi antara orang yang puasa dengan surga itu kayak klop banget lah. Makanya di sini kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, pengkhususan surga, pintu surga namanya Royan, itu dikhususkan untuk orang-orang yang puasa. Kenapa? Karena mereka itu mengistimewakan pintu tadi. Kenapa mengistimewakan pintu tadi? Mereka juga mengistimewakan ibadah, yaitu ibadah puasa. Jadi mereka mendapat keistimewaan dengan pintu tersebut karena mereka juga menghormati atau memuliakan ibadah yang mereka kerjakan. Salah satunya puasa. Jadi kong kali kong, kita memuliakan Allah, Allah memuliakan kita. Tapi di beberapa pikiran orang-orang sufi di aliran tertentu ya, itu ada yang bilang ibadah aja, gak usah ngarep-ngarep surga ini itu. Kamu siapa? Ya itu di aliran yang tertentu. Karena aliran tasawuf kan banyak. Itu kayak Jalaluddin Rumi itu kan penekanan terhadap cinta. Kalau Robiah Adawiyah udah ibadah tuh murni pure karena Allah, nggak usah ngarep surga, nggak usah takut neraka. Surga udah saya bakar, neraka sudah saya padamkan. Itu kan. Dan aliran-aliran tasawuf yang lain kayak Al-Hallaj kan dengan pemikiran ana al-haq, tahu ya, kalian pernah baca buku coba. Terus apa lagi? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibacanya. Saya dimarahin kalau bacanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sewaktu saya ngaji kitab Ihya tahun berapa ya? 2018-2019. Itu guru saya bilang gini. Guru saya ngaji Ihya ke Abadim Yati Rais Kaliwungu. Beliau bilang, kalau di situ waktu menjelaskan kutipan Imam Ghazali mengutip Syekh Abdul Qadir, beliau bilang, para santri, ketika nanti baca Syekh Abdul Qadir itu jangan dibaca Al-Jailani, tapi dibacanya Al-Jilani. Kenapa? Waktu guru saya baca Al-Jailani itu ditegur sama Abadim Yati Kaliwungu. Mboten kenging maos Al-Jailani, tapi dibacanya Al-Jilani. Ya nanti dicari alasannya apa.
Itu kan gelar kan. Dah, itu ya. Ini masih banyak tentang fawaidus saum. Ya pun niku mawon, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari luar kedengeran dah? Apa enggak?